Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Retno Sriasana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus Jiwasraya sebagai salah satu pemenuhan tugas besar 2 mata kuliah kecurangan pelaporan keuangan. Ya, mahasiswa Mercu Buana. Next, di sini poin pembahasan yang akan sedikit saya ulas, yaitu yang pertama tentang permasalahan PT Asuransi Jiwasraya, kecurangan pelaporan keuangan, keterlibatan akuntan dan peran auditor serta badan regulasi. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan. Yang pertama, permasalahan PT Asuransi Jiwasraya. Nah, PT Asuransi Jiwasraya ini berdiri sejak masa pemerintahan Hindia Belanda pada 31 Desember 1859. Wah, belum lahir dong saya. Dan berubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya Persero pada 21 Agustus 1984 dan masih juga belum lahir. Dalam perjalanannya, kondisi usaha Jiwasraya sempat membaik pada tahun 2011 meski turut terdampak krisis ekonomi tahun 1998. Namun demikian, ketiadaan likuiditas membuat Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim nasabah ya, JS Saving Plan. Nah, ini tuh salah satu programnya Jiwasraya yang kontroversial yang sedang dibahas di tahun 2020 ini. Nah, gagal bayarnya itu sebesar 802 miliar pada Oktober 2018 dan mencapai 12,4 triliun per Desember 2019. Nah, sedikit membahas tentang kronologi. Nah, di sini kronologi permasalahan Jiwasraya ini dimulai pada tahun 2002, panjang banget ceritanya sampai sekarang 2020. Nah, di sini pada tahun 2002 sampai 2014 ini banyak sekali yang terjadi, cuman saya rangkum di sini. Yang pertama, terjadinya insolvensi dengan risiko pilot. Nah, kemudian Jiwasraya menerbitkan reksadana penyertaan terbatas dan reasuransi untuk menyelamatkan perusahaan dari pilot itu. Kemudian BPPMLK resmi beralih kepada OJK dan meminta Kementerian BUMN menyampaikan langkah alternatif penyihatan keuangan. Nah, di sini pada masa 2002 sampai 2014 juga banyak dilaksanakan audit oleh BPK dan temuan-temuan yang juga langsung ditindaklanjuti. Kasus dari Jiwasraya ini bergulir hingga tahun 2020 masih terkait dengan gagal bayar polis, terkait dengan tadi programnya JS Saving Plan tadi. Nah, ini tuh sebenarnya JS Saving Plan ini udah mulai dievaluasi ya, udah diminta dievaluasi oleh OJK itu sejak tahun 2017. Karena ini terkait mekanisme reasuransi yang agak-agak nyeleneh gitulah. Next, di sini masuk ke bahasan pertama tentang kecurangan pelaporan keuangan yang terjadi di PT Jiwasraya. Nah, ini terkait dengan pelaporan keuangan yang disusun oleh Jiwasraya. Di sini sebenarnya laporan keuangannya itu sudah diaudit oleh KAP Hartanto, Sidik dan rekan. Nah, di sini juga diaudit lagi juga pada tahun 2017 oleh PricewaterhouseCoopers atau PwC yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian tahun 2016. Namun kemudian berubah menjadi adverse opinion atau tidak menyatakan pendapat di tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 ini sebenarnya Jiwasraya juga mencatat laba 360 miliar. Mencatat kenaikan ya dari yang sebelumnya 2,4 triliun. Nah, di sini dari hasil kajian literatur yang sedikit saya lakukan mengenai kasus Jiwasraya ini, yang terjadi adalah window dressing. Nah, window dressing itu apa? Window dressing itu kecurangan pelaporan keuangan dengan cara mengotak-atik beberapa akun yang ada dalam laporan keuangan agar lebih baik lagi dari kuartal atau periode sebelumnya.
Biasanya, window dressing akan memainkan pada pos laba rugi dengan cara meningkatkan dan juga menurunkan laba bersih. Nah, jadi dengan adanya window dressing ini membawa laporan keuangan perusahaan itu dengan kondisi yang bagus, sehat, keren, labanya bagus gitu. Jadi meningkatkan kepercayaan kepada investor untuk menyimpan dana di Jiwasraya tentunya. Nah, sebegitu hektiknya window dressing yang dilakukan sampai BPK jadi sistemnya itu akhir tahun beli saham supaya kelihatannya itu banyak gitu ekuitasnya. Terus pada tanggal 2 Januari dijual lagi deh. Nah, pada waktu dijual itu harga pasarnya itu turun. Jadi mengakibatkan kerugian. Itu juga window dressing-nya itu juga menimbulkan kerugian gitu. Sedangkan laba yang ditunjukkan di laporan keuangan itu merupakan laba semu, atau sebenarnya laba itu nggak ada, atau mungkin gimana ya. Lanjut ya. Keterlibatan akuntan dan peran auditor. Nah, di sini di dalam suatu perusahaan tuh ada yang namanya auditor internal, ada yang namanya auditor eksternal. Nah, untuk auditor internal ini bertanggung jawab menyusun laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu disusun oleh direksi dibantu dengan stafnya. Nah, keterlibatan akuntan itu dalam hal seperti itu. Nah, di sini juga ada akuntan publik yang istilahnya mengaudit gitu. Mengaudit penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Apakah sudah sesuai prosedur atau sudah sesuai dengan udah patuh belum dengan ketentuan-ketentuannya. Kemudian juga kelemahan pengendaliannya udah ditangani atau belum. Nah, di sini IAPI sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik telah secara aktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung pemeriksaan. Jadi di sini IAPI menyatakan kalau auditor yang melaksanakan audit itu sudah sesuai dengan ketentuan. Next, peran auditor di sini auditor internal dan eksternal. Auditor internalnya itu di sini juga dipanggil pada tahun 2020 kemarin pertengahan ya kalau nggak salah. Nah, di situ sebenarnya sudah banyak menemukan temuan dan sudah dilaporkan. Makanya akhirnya temuan-temuannya itu berkaitan dengan indikasi fraud gitu oleh pengelola investasi Jiwasraya. Nah, kemudian di sini sebenarnya sudah bersurat juga, kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung berdasarkan surat SR 789 MBU 10 2019 ya. Kemudian auditor eksternal. Di sini auditor eksternal ini ada ke peran akuntan publiknya. Kemudian di sini juga oleh BPK sebenarnya Jiwasraya membuka laba semu sejak 2006. Nah, itu temuan oleh BPK yang sangat kontroversial. Kemudian oleh akuntan publik juga tadi yang adverse opinion tadi oleh PwC atau PricewaterhouseCoopers ini juga karena adanya kekurangan pencadangan laporan keuangan. Jadi pencadangan di laporan keuangannya itu tidak diyakini kebenarannya. Seperti itu. Lanjut, badan dan regulasi nih. Ini yang terakhir. Di sini badan dan regulasi itu terdiri dari OJK tentunya. Karena semua perusahaan asuransi ataupun pokoknya semua bidang deh laporan keuangan perusahaan itu ada di bawah wewenang OJK. Nah, OJK ini memiliki kewenangan untuk memberikan izin operasi, mengawasi dan membuat peraturan di industri asuransi. Kemudian untuk regulasi yang berkaitan dengan adanya kasus Jiwasraya ini, karena memang bergerak di bidang perasuransian, maka yang yang berkaitannya itu yaitu ya undang-undang tentang perasuransian ini, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014. Kemudian undang-undang tentang perseroan terbatas karena bentuknya PT ya, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Di situ banyak mengatur tentang kewenangan, tanggung jawab direksi dan komisarisnya yang juga terlibat dan juga
ikut bertanggung jawab terhadap kasus Jiwasraya ini. Kemudian yang terakhir Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara karena Jiwasraya ini merupakan salah satu badan usaha milik negara. Nah, berkaitan dengan itu di undang-undang ini Komisaris Dewan Pengawas harus mematuhi anggaran dasar BUMN dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Nah, itu terkait dengan regulasi yang berkaitan dengan kasus Jiwasraya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Febrian Kuarto yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai kasus Jiwasraya ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.